Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aril Ardiansa dengan NIM 2023-11124. Saya dari kelompok A4 pada praktikum PLC atau program Embology Control. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek mandiri saya pada modul pertama yang dimana kita akan membahas tentang CX Programmer dan juga CX Designer. Dari judul yang saya ambil yaitu sistem pengisian otomatis dan pengosongan otomatis pada tangki air. Baik, langsung saja kita menuju ke CX Programmer. Kita coba simulasikan. Sini kita coba simulasikan kasih logika satu dan initial ini sebagai pengelangkaian latchnya atau penguncinya, di mana motor itu pompa itu akan mulai mengisi tangki air, di mana ketika sudah melewati sensor bawah menuju sensor atas, maka ini akan menjadi nonaktif. Kita bisa lihat, oke. Dan juga ketika sudah mencapai sensor atas atau ketika dia mau penuh, juga aktif akan buka dan valve pengosongan ini akan mulai aktif sebaliknya. Ketika sudah melewati sensor atas menuju sensor bawah, dia juga akan mulai nggak aktif lagi. Dan juga ketika sudah mencapai sensor bawah atau air ini udah mau habis, dia juga akan mulai dan akan kembali mengisi lagi. Dan sistem ini akan terus berulang pada ketika si initial ini tetap menyala. Oke, baik. Cara mematikannya adalah dengan memberi logika satu pada push button stop. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam HMI. Nah, kita bisa lihat di sini ada tombol start, tombol stop. Coba kita nyalakan tombol start nih. Nah, ini belum menyala karena di sini di CX Programmer ini kita belum kasih logika satu pada si logik logika nol maksud saya. Oke. Nah, coba kita simulasikan lagi sini. Nah, ketika kita tekan tombol start, initial ini akan menyala. Ketika sensor melewati air dari bawah, dari tengah-tengah sini, sensor bawah ini akan menyala dan sensor atasnya ketika sudah mau penuh dia juga akan menyala. Nah, ini akan terbalik nih putar pengisian dan valve pengosongannya akan bertukar, valve pengosongan yang aktif. Nah, ketika sudah berada di tengah-tengah lagi air sudah mulai turun-turun, sensor atasnya akan menyala dan ketika mencapai sensor bawah lagi dia akan tek. Nah, dia akan mulai mengisi lagi. Nah, sistem ini akan terus berulang seperti yang saya bilang ketika initial on ini menyala sebagai pengunci, maka sistem pengosongan ini akan terus berulang. Oke, dan salah satunya untuk mematikan satu-satunya yaitu dengan menekan tombol stop. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke PPT. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk judulnya sistem otomatis pengisian dan pengosongan tangki air. Lalu di sini ada latar belakang yaitu proyek sistem otomatis pengisian dan pengosongan tangki air merupakan penerapan teknologi PLC atau program Embology Control dan HMI Human Machine Interface untuk mengontrol proses pengisian air secara otomatis berdasarkan level air dalam tangki. Sistem ini menggunakan dua sensor level air yaitu sensor atas dan sensor bawah untuk mendeteksi kondisi volume air serta motor pompa dan valve pengosongan sebagai aktuator utama. Ketika air mencapai batas bawah, PLC akan mengaktifkan pompa pengisian untuk mengisi tangki. Setelah air mencapai batas atas, PLC akan mematikan pompa dan membuka valve pengosongan secara otomatis. Proses ini dipantau dan dikendalikan melalui HMI yang menampilkan tombol start dan stop, satu sensor, serta indikator motor dan valve. Dengan adanya HMI, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan sistem melalui tampilan visual yang mudah dipahami tanpa harus mengakses panel kontrol yang secara manual. Oke, ini bisa kita lihat di sini adalah gambar dari ladder diagram. Oke, di sini juga ada gambar dari HMI-nya. Ini adalah kesimpulannya. PLC berperan sebagai otak sistem yang mengatur logika kerja pompa dan valve berdasarkan sinyal dari sensor. Sedangkan HMI berfungsi sebagai alat monitoring dan kontrol yang memudahkan pengguna dalam pengoperasian sistem. Dengan sistem otomatis ini, proses pengisian dan pengosongan air menjadi lebih efisien, aman, dan praktis, serta dapat mengurangi keterlibatan manusia dalam pengawasan manual. Sistem ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur-fitur seperti kebocoran, pengaturan waktu, alarm, dan komunikasi berbasis IoT untuk pemantauan jarak jauh. Baik, sudah selesai. Mungkin kita kembali sini. Oke, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.